Baik rekan-rekan, terima kasih atas kedatangannya. Di kesempatan ini kami selaku kuasa hukum dari Mbak Wati ingin menyampaikan somasi terbuka terkait apa yang dilakukan oleh saudari Natalie Holzer, yang secara jelas di dalam akun pribadinya media sosial di sini jelas bahwa di sini ada himbauan yang konotasinya negatif terhadap klien kami. Dengan itu kami selaku kuasa hukumnya meminta kepada saudari Natalie Holzer untuk meminta maaf kepada klien kami karena apa yang dilakukannya sangat merugikan klien kami. Tindakan saudari Natalie Holzer ini sudah merugikan klien kami karena sampai saat ini klien kami tidak dapat bekerja dimanapun, dan konotasi negatif dengan kata-kata himbauan dan hati-hati ini itu selalu berkonotasi negatif. Tidak ada kata hati-hati itu yang konotasinya positif. Hal tersebut sangat merugikan klien kami karena klien kami adalah satu-satunya tulang punggung keluarganya. Situasinya saat ini klien kami pulang ke kampung karena sulit mencari pekerjaan. Jadi dia sambil mengistirahatkan keadaannya karena udah berapa kali mencoba mencari pekerjaan sulit. Ini dia nih, lagi di kampung. Wati? Ya, diputar Pak. Mungkin ke kiri sini. Video call. Ada yang mau disampaikan Wati? Wati? Ada yang mau disampaikan Wati? Putus Bang. Ya, soalnya sekarang saya lagi di kampung, istirahat dulu, nenangin badan dulu, nenangin pikiran dulu. Dan pokoknya aku serahkan semua pada Om Karisma, pada kuasa hukum. Ya, terima kasih Om Kais. Ya, oke. Dilanjut ya Wati ya. Baik, makasih Wati. Yuk. Sangat, yang tadi sudah disampaikan oleh Gabriel bahwa dia kan sebagai tulang punggung keluarga sampai saat ini sulit mencari pekerjaan untuk dia. Jadi kita masih membuka ruang dialog untuk melakukan klarifikasi dari Natalie kepada klien kami dan meminta maaf kepada klien kami. Tapi kalau itu dalam 3 kali 24 jam tidak ditempuh, maka kita akan melakukan langkah-langkah hukum. Mungkin bisa diceritakan awal mulanya kenapa Silaku mau berbicara seperti itu kepada Nadia dan Natalie merasa bahwa dia dilecehkan namanya. Ya, mungkin saya mau menjawab bahwa saudari Wati ini kan kalau kita tahu sama tahu dalam perjalanan proses persidangan perceraian antara Natalie dengan saudara Sule, saudari Wati ini bersaksi di persidangannya. Jadi bagaimana bisa dikatakan Wati itu menyebar aib sedangkan dia membantu dalam persidangannya? Silakan mungkin rekan-rekan dan masyarakat umum bisa ambil kesimpulan dari cerita itu, bahwa Wati memberi kesaksian dalam persidangan perceraian dari saudari Natalie Holzer dan Sule. Jadi tidak ada ungkapan atau apapun rahasia yang diungkap selain di persidangan itu. Karena Wati banyak tahu rahasia dan dia tidak ungkap semua rahasianya gitu. Jadi kesimpulannya apa yang dituduhkan dalam postingan IG ini tidak benar. Kemarin pun juga kan ketika dia melakukan klarifikasi terhadap somasi yang dilayangkan secara terbuka oleh Natalie, dia minta video apa sih yang dia bilang bahwa dia membuka aib. Kasih dong. Kita juga nggak ada perkataan-perkataan dari Wati yang mengatakan dia membuka aibnya daripada Natalie itu seperti apa, nggak ada. Artinya tidak ada postingan? Nggak ada. Apakah Wati juga sempat komunikasi dengan Sulit karena kan pakaikan 2 orang ya, Natalie dan Sulit kan seperti itu? Nggak ada. Justru ketika Wati mencurahkan isi hatinya, dia bikin statusnya dia di WA kemarin,
nggak ada menyinggung siapapun. Tiba-tiba dia mendapatkan WA dari Natali yang isinya ya kan bahwa begini. Padahal sama sekali di dalam statusnya itu juga dia tidak pernah mengatakan atau membuka aibnya seperti yang diutarakan gitu, nggak ada. Oke, ketika aib ini bergulir gitu Bang, Pak Sulit tentu juga mendengar gitu. Ada komunikasi Wati dengan Sulit ketika memakai. Saya belum tanyakan itu. Coba nanti saya tanya. Bang, berarti udah berapa lama Wati tidak bekerja, Bang? Wati udah persisnya berapa lamanya saya juga belum tanyakan. Belum saya tanya. Apakah setelah keputusan itu? Dia cuma bilang kan ada sempat dia mau lamar kerja. Wati bilang dia mau ngelamar kerja, orangnya tadinya sudah mau terima, tiba-tiba ditelepon, ya kan apa bunyinya teleponnya juga Wati nggak tahu isinya. Terus orang itu bilang ke Wati, mohon maaf Mbak Wati, saya nggak jadi terima Mbak Wati itu aja. Ya. Artinya kalau Wati untuk cari kerja semakin sulit Bang. Ya saat ini seperti itu kondisinya. Bang, awal status yang katanya kata Mbak Wati itu unek-unek, sebenarnya unek-unek apa sih Bang? Dan apa sih yang jadi apa ya? Mungkin Natali sendiri ngerasa tersinggung. Dia kan disudutkan seolah-olah dia membuka aib. Padahal dia tidak buka aib. Kan dia bilang sama saya, Bang kalau saya mau buka aibnya, arti perjalanannya bagaimana, saya tuh 24 jam melekat. Tapi kan sudah disampaikan oleh Saudara Supri tadi bahwa di kesaksiannya pengadilannya pun juga dia membantu Natali, tidak sama sekali menyudutkan Natali dalam kesaksian di pengadilan ya, itu yang disampaikan. Justru mendukung Natali justru. Jadi itu unek-unek itu sebenarnya unek-unek untuk siapa Bang? Unek-uneknya untuk siapa saya juga belum tanyakan itu sih. Cuman dia bilang isi curahan hati aja dia sampaikan melalui statusnya dia di WA. Ya kan unek-uneknya dia cuma bilang gitu sih sampai ini. Bang, tentang dugaan sebelumnya katanya Wati mengetahui kalau Natali selingkuh dengan pria lain sebelum Natali cerai dengan Sule, apakah hal itu benar terjadi adanya atau seperti apa yang saya pernah tanya apa yang banyak Wati ketahui ya kan tentang adanya mungkin dugaan-dugaan ya kan sisi lain atau dan sebagainya. Dia cuma bilang saya banyak tahu, saya dengan Natali melekat 24 jam. Cuman untuk apalah katanya, saya juga nggak perlu juga untuk cerita-cerita ke orang, cuma gitu doang. Berarti perubahan karakter itu kalau Natali menuduh Wati menyebarkan memberitakan kalau Natali selingkuh dengan pria lain sebelum cerai maksudnya berarti bohong dan pembunuhan karakter menurut Abang bagaimana Bang? Iya makanya kita pengen tahu, mereka minta buktinya, minta apa yang dimaksud dengan artiannya Wati itu menjelek-jelekan atau menyebarkan aib yang di mana? Wati kemarin coba sampaikan ke saya di apa sih kan di YouTube apa? Ini lubang isinya. Coba Abang pelajarin, coba Abang lihat kalimat-kalimat saya. Apa ada di sini yang dikatakan saya membuka aib? Saya lihat dari konten YouTube-nya kemarin yang dikasih oleh Wati, nggak ada di situ. Makanya saya juga bingung. Bang, status dari Wati ketika dia ada kejadian ini, statusnya sudah mantan ART atau masih ART ketika dia menjadi saksi ketika perceraian. Itu yang pertama. Yang kedua, akhirnya ini bergulir sampai apakah ada pernah Wati cerita nggak sih mungkin mereka ada keributan kecil sampai akhirnya mungkin Wati speak up tentang itu. Ya pada saat berita ini ada itu Wati itu masih ART pada saat keributan itu kan masih ART di sana. Nah begitu Wati sudah tidak lagi ART, baru ini terangkat bahwa Wati menjelekan sana, menjelekan sini, berita sini diberitain ke sana, berita sana. Jadi terkesan Wati itu mengadu domba gitu kesannya. Padahal kan kalau kita sama tahu justru dalam persidangan perceraiannya justru Wati membantu. Nggak ada di situ kesaksian yang memberatkan dari Natali juga nggak ada kan kalau menurut penuturan dari Wati sendiri. Apa Wati cerita juga kalau mungkin pada saat itu sulit menemukan bukti ada sesuatu hal yang willnya jalan lainnya akhirnya dari Natali? Belum cerita mengenai itu Wati. Kalau terkait somasi juga mulai dirayakan kapan? Apakah hari ini kami sampaikan secara terbuka somasinya. Oh,
jadi tadi seperti Risa bilang bahwa 3 kali 24 jam kalau tidak ditanggapi, kami akan lakukan upaya hukum per hari ini. Per hari ini kami sampaikan somasi terbuka terhadap Natalie Holster. 3 kali 24 jam ya, kita ketemu di sana aja nanti. Ya, silahkan jelaskan di sana aja. Tapi semasa somasi selama 3 kali 24 jam masih ada waktu untuk menyelesaikan secara keluargaan. Ya, kami masih terbuka untuk itu. Kami juga mau ini bisa tercapai inilah perdamaian lah. Karena kalau kita lihat dari ininya, kalau ini sih secara hukum ini memenuhi unsurnya. Mungkin rekan saya dia tuh bisa jelaskan. Kalau dari tindakannya saudari Natalie Holster ini, memang pasal-pasal yang memenuhi itu ada banyak ya. Bisa termasuk pasal 310 KUHP, pasal penistaan, atau pasal 311 KUHP juga pencemaran nama baik, karena memang bisa sampai saat ini tidak ada bukti yang mendukung bahwa Wati itu, klien kami itu melakukan tindakan yang dituduhkannya itu. Juga ada junto kepada Undang-Undang ITE di mana pasal 27 dan 245-nya itu terkait dengan pencemaran nama baik dan pengungkapan data informasi elektronik ini. Sekarang ini juga udah ada undang-undang baru tentang perlindungan data pribadi, di mana pengungkapan data pribadi ini melanggar pasal 67 di undang-undang yang baru itu. Pengungkapan KTP ini kan data pribadi ya, data pribadinya klien kami gitu, dan diungkapkan di media sosial begitu saja dan disebarkan secara umum gitu. Hal itu jelas merugikan klien kami. Dari Wati sendiri ada kekecewaan nggak terkait dengan disomasi oleh Natalie ketika itu? Yang pasti kan dia tidak mungkin bukan kecewa, cuman dia terkejut aja, dia kaget kenapa dia sampai harus disomasi, dilayangkan secara terbuka di medsosnya Natalie. Ya dia cuma terkejut aja, kaget aja. Nah, tapi tadi kan sempat bilang 24 jam, tapi bukan 24 jam ketika mereka masih menjadi satu ART dilanjutkan gitu kan. Ketika akhirnya masih 24 jam terus bergulir waktu bersama dengan, ada nggak mungkin situasi atau kondisi itu Wati dibikin gak nyaman mungkin, dengan akhirnya Wati ungkap ini gitu? Sejauh ini sih dia tidak sampaikan, cuman dia bilang, "Bang, saya tuh cukup dekat dengan Natalie, saya tuh baik, udah kayak saudara, udah kayak teman sendiri, udah kayak kakak sendiri, udah kayak apalah, sangat dekat saya sekali," katanya dengan Natalie. Saya juga bingung kenapa saya kok tiba-tiba seperti ini dituduhkannya gitu loh, seperti ini dituduhkannya. Saya nggak pernah bikin apa-apa, itu aja sampai. Bisa bilang berarti Wati itu juga karena ada yang disimpan ya sih Bang, dalam arti tidak terbuka, mungkin ada rasa takut. Sementara ini masih belum sih ya, masih belum, mungkin bisa juga kan dia masih ada simpan apa yang masih belum waktunya diomongin, belum waktunya disampaikan, mungkin bisa saja. Tapi sejauh ini saya bertemu dengan Wati belum ada yang disampaikan. Boleh tahu berapa lama Wati bekerja itu?